Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, anak-anak hebat. Hari ini kita akan belajar tentang unsur intrinsik dalam sebuah dongeng yang terdapat dalam tema 2 subtema 1. Sebenarnya unsur intrinsik dalam sebuah dongeng telah kita bahas pada pertemuan yang sebelumnya. Namun kita akan menyimak kembali unsur-unsur di dalam sebuah dongeng. Yang pertama yaitu tema atau ide cerita, kita mau menceritakan tentang apa. Yang kedua, alur cerita yang merupakan jalan cerita dalam sebuah dongeng. Yang ketiga adalah latar atau yang meliputi waktu, tempat, serta suasana yang menggambarkan cerita tersebut. Yang keempat adalah tokoh yang merupakan pemeran dalam cerita. Selanjutnya ada penokohan yang merupakan sifat atau watak dari tokoh-tokoh tersebut. Dan yang terakhir adalah pesan moral, yaitu merupakan amanat yang ingin disampaikan kepada pembaca dalam isi dongeng tersebut. Nah, di sini Ibu akan membacakan sebuah cerita tentang kisah pohon apel dan seorang anak lelaki. Suatu ketika hiduplah sebatang pohon apel besar dan anak laki-laki yang senang bermain-main di bawah pohon apel itu setiap hari. Ia senang memanjatnya hingga ke pucuk pohon, memakan buahnya, dan tidur-tiduran di keteduhan rindang daun-daunnya. Anak lelaki itu sangat mencintai pohon apel itu, dan begitu pula sebaliknya, anak laki-laki itu mencintai pohon itu. Hampir tiap hari, anak lelaki itu menghampiri pohon itu, memeluknya, dan bermain-main di sekitarnya. Jika anak itu kelelahan, ia berteduh di bawah pohon yang rindang itu dan akhirnya tertidur lelap. Ketika pohon itu berubah apel, alangkah gembiranya anak itu. Sang anak memanjat pohon, memetik buahnya, lalu memakan sepuas-puasnya, kemudian berayun-ayun di dahan pohon. Waktu terus berlalu, anak lelaki itu kini telah tumbuh besar dan tidak lagi bermain-main dengan pohon apel itu setiap harinya. Suatu hari ia mendatangi pohon apel. Wajahnya tampak sedih. "Ayo kesini bermain-main lagi denganku," pinta pohon apel itu. "Aku bukan anak kecil yang bermain-main dengan pohon lagi," jawab anak lelaki itu. "Aku ingin sekali memiliki mainan, tapi aku tak punya uang untuk membelinya." Pohon apel itu menyahut, "Duh, maaf, aku pun tak punya uang. Tetapi kau boleh mengambil semua buah apelku dan menjualnya. Kau bisa mendapatkan uang untuk membeli mainan kegemaranmu." Anak lelaki itu sangat senang. Ia lalu memetik semua buah apel yang ada di pohon dan pergi dengan penuh sukacita. Namun, setelah itu anak lelaki tak pernah datang lagi. Pohon apel itu pun kembali sedih. Suatu hari anak lelaki itu datang lagi. Pohon apel sangat senang melihatnya. "Ayo bermain-main denganku lagi," kata pohon apel. "Aku tak punya waktu," jawab anak lelaki itu. "Aku harus bekerja untuk keluargaku. Kami membutuhkan rumah untuk tempat tinggal. Maukah kau menolongku?" "Duh, maaf, aku pun tak memiliki rumah. Tapi kau boleh menebang semua dahan rantingku untuk membangun rumahmu," kata pohon apel. Kemudian anak lelaki itu menebang semua dahan dan ranting pohon apel itu dan pergi dengan gembira. Apel itu juga merasa bahagia melihat anak lelaki itu senang. Tapi anak lelaki itu tak pernah kembali lagi. Pohon apel itu merasa kesepian dan sedih. Pada suatu musim panas, anak lelaki itu datang lagi. Pohon apel merasa sangat bersukacita menyambutnya. "Ayo bermain-main lagi denganku," kata pohon apel. "Aku sedih," kata anak lelaki itu. "Aku sudah tua dan ingin hidup tenang. Aku ingin berlibur dan berlayar. Maukah kau memberi aku sebuah kapal untuk pesiar?" "Duh, maaf, aku tak punya kapal, tapi kau boleh memotong batang tubuhku dan menggunakannya untuk membuat kapal yang kau mau. Pergilah berlayar dan bersenang-senanglah." Kemudian anak lelaki itu memotong batang pohon apel itu dan membuat kapal yang diidamkannya. Ia lalu pergi berlayar dan tak pernah lagi datang menemui pohon apel itu. Pohon apel merasa sedih kembali karena anak lelaki itu tidak pernah muncul kembali. Akhirnya anak lelaki itu datang lagi setelah bertahun-tahun. "Maaf anakku," kata pohon apel itu. "Aku sudah tak memiliki buah apel lagi untukmu." "Tak apa, aku pun sudah tak memiliki gigi untuk menggigit buah apelmu," jawab anak lelaki itu. "Aku juga tak memiliki batang dan dahan
yang bisa kau panjat, kata pohon apel. Sekarang aku sudah terlalu tua untuk itu, jawab anak lelaki itu. Aku benar-benar tak memiliki apa-apa lagi yang bisa aku berikan padamu. Yang tersisa hanyalah akar-akarku yang sudah tua dan sekarat ini, kata pohon apel itu sambil menitikkan air mata. Memerlukan apa-apa lagi sekarang, kata anak lelaki. Aku hanya membutuhkan tempat untuk beristirahat. Aku sangat lelah setelah sekian lama meninggalkanmu. Oh, bagus sekali. Tahukah kau, akar-akar pohon tua adalah tempat terbaik untuk berbaring dan beristirahat. Marilah berbaring di pelukan akar-akarku dan beristirahatlah dengan tenang bersamaku. Anak lelaki itu berbaring di pelukan akar-akar pohon. Pohon apel itu sangat gembira dan tersenyum sambil meneteskan air matanya. Dari kisah tadi, kita dapat menemukan unsur intrinsik dalam dongeng yang tadi. Yang pertama, temanya itu merupakan kasih sayang sesama makhluk hidup. Alur cerita dalam cerita ini berarti perjalanan seorang anak kecil selama hidupnya yang didampingi oleh pohon apel sampai lelaki itu menjadi tua. Latarnya merupakan sebuah kebun. Tokohnya sendiri adalah pohon apel dan lelaki. Penokohan di sini, pohon apel ini sangat memiliki sifat kasih sayang yang dalam terhadap anak lelaki tersebut sehingga mengorbankan seluruh buah apelnya dan juga dahan pohonnya untuk dimanfaatkan oleh anak lelaki tersebut. Sedangkan penokohan dari anak lelaki ini merupakan anak yang ingin tahu dan ingin menjelajah, namun tidak sadar dia terus meminta belas kasihan dan pemberian dari pohon apel tersebut. Adapun pesan moral yang ingin disampaikan dalam cerita tersebut adalah kita sebagai manusia jangan sampai lupa terhadap kasih sayang orang lain yang telah diberikan kepada kita, meskipun itu dari sebatang pohon apel, karena ternyata orang yang menyayangi kita dengan tulus itu akhirnya adalah tempat kita kembali. Nah, sekarang mari kita kembali membaca lagi cerita-cerita atau dongeng-dongeng dan mencari unsur-unsur intrinsik di dalamnya ya. Selamat membaca, selamat berliterasi, dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.